Kisuh KPK belum juga usai. Terakhir malah terjadi balas pantun antara KPK Firly Bahuri dengan Ombudsman Republik Indonesia. Sebelumnya Ombudsman mengatakan dan meminta KPK untuk melakukan tindakan korektif untuk kemudian mengangkat 75 pegawai yang tidak lolos tes kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara. Tapi pimpinan KPK menolak. Melalui Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang selalu muncul ke depan publik mengatakan bahwa Ombudsman tidak punya kewenangan untuk ikut campur dalam urusan internal KPK. Nurul Gufron malah mengatakan bahwa Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Berbalas pantun ini bagi publik, bagi rakyat kebanyakan sebetulnya tidak membawa manfaat. Tapi ada pesan yang disampaikan bahwa betapa kuatnya KPK Firly Bahuri, bahkan sejumlah lembaga, Mahkamah Konstitusi, Presiden, Ombudsman telah mengeluarkan suaranya, tapi Firly bergeming. Dia tidak mau melakukan dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Terlepas dari berbalas pantun yang tidak tahu kapan akan berakhir, publik rasanya perlu menuntut juga kepada KPK, mengingatkan kepada KPK bahwa masih banyak pekerjaan rumah KPK yang belum rampung. Misalnya soal Harun Masiku, buronan calon anggota DPR yang disebut-sebut terlibat dalam konteks penyuapan terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan, sampai sekarang juga belum ditemukan di mana Harun Masiku itu berada. Pimpinan KPK kabarnya sudah meminta kepada Interpol untuk memasukkan nama Harun Masiku. Tapi data di Interpol belum ada nama Harun Masiku. Entah apa yang terjadi pada KPK sekarang ini. Isu yang kedua adalah isu dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauri Siregar. Sejumlah pegawai KPK melaporkan Wakil Ketua KPK ke Dewan Pengawas karena ditemukan dan diduga ada komunikasi antara Wali Kota Tanjung Balai Syahrial dengan Lili Pintauli Siregar. Itulah yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Sampai sekarang putusan Dewan Pengawas juga belum keluar apakah betul Lili melanggar etik atau tidak. Ada Ketua Majelis Hakim di sana, Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertinaho, dan kemudian Haryono menjadi anggota. Tapi sampai sekarang itu juga masih menjadi PR yang belum terselesaikan. PR lain yang juga menjadi ingatan publik yang belum bisa diselesaikan adalah keterlibatan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Awalnya pimpinan KPK Firly gaspol, menyegel ruangan Ketua DPR, menyegel rumah di Aziz Samsudin, meminta Aziz Samsudin masuk dalam daftar cekal. Tapi sampai sekarang kemudian kelanjutan perkaranya juga belum cukup jelas. Aziz disebut-sebut ikut memanggil atau mengundang penyidik KPK Robin ya untuk datang ke rumahnya dan dipertemukan dengan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial sebagai tersangka. Dan dikabarkan pada waktu itu kemudian ada transfer uang. Tidak terlalu jelas transfernya seperti apa. Tapi persoalan itu juga masih kabur. Bagaimana duduk soalnya sekarang juga tidak terlalu jelas. Yang keempat yang juga menjadi kontroversi terbaru adalah munculnya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi soal uang dinas. Di peraturan komisi itu disebut-sebut bahwa kunjungan atau kedatangan pegawai KPK ke sebuah acara bisa difasilitasi oleh panitia. Ini menimbulkan kontroversi. Sejauh yang saya pernah lakukan ketika mengundang pegawai KPK dalam sebuah acara, pegawai itu betul-betul tidak mau difasilitasi oleh panitia. Bahkan untuk dijemput dan diantar ke airport pun kemudian tidak mau.
integritas pada waktu itu kemudian betul-betul dijaga. Apakah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ini telah mengubah segalanya? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Terlepas masih ada berbalas pantun antara KPK dan Ombudsman dan mungkin nanti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, saatnya kemudian KPK Firly Bahuri juga berkonsentrasi menyelesaikan berbagai problem, menyelesaikan pekerjaan rumah yang juga belum sampai sekarang juga belum terselesaikan. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.